Halo semua, di seri video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana programming ya, dasar-dasar programming dengan menggunakan Java ya. Untuk video kali ini saya akan memberikan pengantar, jadi saya akan memberikan introduksi apa yang dimaksud dengan Java ya. Nah, itu mencakup Java Virtual Machine, Java Runtime Environment, Java Development Kit, OpenJDK ya. Terus bagaimana menginstalasi eh, Java ke komputer kita, terus bagaimana mengkompilasi kode program. Saya juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Integrated Development Environment. Salah satu contohnya adalah Eclipse ya. Dan setelah itu kita akhiri dengan demo Hello World. Ya, oke, kita mulai dengan penjelasan tentang bahasa pemrograman Java ya. Jadi bahasa pemrograman Java ini cukup lama ya. Jadi dia dibuat atau muncul pertama kali pada tahun 1995 yaitu 27 tahun yang lalu ya. Kemudian didesain oleh James Gosling. Kemudian ya, James Gosling. Lalu developernya jadi perusahaan atau tim yang membuat awal bahasa pemrograman Java ini adalah Sun Microsystem ya. Walaupun kemudian nanti dibeli oleh Oracle. Sun Microsystems-nya dibeli oleh Oracle. Jadi Oracle adalah uh, perusahaan resmi yang memiliki bahasa pemrograman Java. Ya, walaupun Oracle sendiri sudah merilis source code dari Java dan menjadikannya sebagai open source, ya. Dan karena itu nanti kalian akan menemukan ada berbagai macam distribusi bahasa pemrograman Java ya yang ada di pasaran. Jadi Microsoft memiliki build tersendiri, distribusi tersendiri, dan juga misalnya yang lain adalah Red Hat ya. Terus Eclipse juga punya, dan ada juga yang murni dari uh, project Open JDK ya, yang open source-nya. Oke, kita mulai dengan penjelasan apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman Java. Jadi bahasa pemrograman Java adalah bahasa yang menganut paradigma pemrograman berorientasi objek ya dan berbasis kelas ya. Terus bahasa Java ini adalah high level ya, bukan low level ya. Jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan bahasa mesin ya, tapi dengan bahasa pemrograman yang mirip dengan bahasa manusia ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan class based object oriented programming language? Nah, kalau kalian lihat di dunia nyata, dunia nyata kita ini terdiri dari berbagai macam uh, objek ya. Ya, ada mobil, ada motor, ada manusia, terus ada komputer dan lain sebagainya ya. Jadi paradigma ini mencoba menggunakan konsep objek tersebut ke dalam pemrograman sehingga membantu manusia itu untuk memodelkan ya, mengkonsepkan program yang akan dia buat. Nah, kelas kelas sendiri itu merupakan definisi dari objek-objek yang sejenis yang ada di dunia nyata ya. Ya, jadi misalnya objek kereta api ya, taruhlah mobil. Mobil. Nah, kelasnya apa? Jadi kita buat definisi dari objek mobil, berbagai mobil yang ada di dunia nyata. Taruhlah misalnya mobil itu adalah suatu kendaraan yang memiliki 4 roda dan lain sebagainya ya. Walaupun tidak selalu, tapi memiliki roda ya. Terus ciri-ciri yang lain yang membedakannya dengan motor ya. Oke, kalau mobil mungkin bentuknya seperti kotak, bannya lebih dari 2 ya, dan seterusnya ya. Terus objek-objek juga memiliki atribut-atribut yang berbeda ya. Nah, kelas ini ya juga memiliki atribut ya. Nah, atribut-atribut ini merupakan perwakilan dari atribut-atribut di dunia nyata yang mendefinisikan suatu objek ya. Jadi misalnya mobil ada ada warnanya ya, ada jenis mesinnya, ada jumlah bannya
terus mungkin juga kapasitas penumpangnya berapa, ya. Jadi itu yang mendefinisikan mobil tersebut. Dan ketika kita menggunakan kelas sebagai definisi dari objek-objek tersebut, kita juga harus mendefinisikan, kita dapat mendefinisikan atribut-atribut tersebut, ya. Nah, selain atribut-atribut, kita juga dapat mendefinisikan objek tersebut dari perilakunya. Perilaku yang dimaksud di sini adalah operasi-operasi, ya, metode-metode atau fungsi yang dapat dilakukan oleh suatu objek, ya. Operasi-operasi tersebut kita definisikan di dalam kelas, ya. Nah, contoh dari operasi-operasi tersebut misalnya mobil, ya kita bisa ganti gigi, ya. Terus belok kiri, belok kanan, ya, maju, mundur, terus nyalakan mesin, berhenti, ya, mengerem, gas, dan lain sebagainya, ya. Nah, operasi-operasi ini kita definisikan di dalam kelas tersebut. Nah, ini sangat-sangat baik bagi programmer karena dia menggunakan konsep atau cara pemikiran seperti ini, sehingga konsep objek atau kelas, ya, atribut dan juga metode atau operasi itu bisa digunakan dalam mendesain program, ya, mendesain program, ya, sangat sangat menolong programmer untuk mendesain program yang akan dia buat. Satu lagi yang menjadi keunggulan Java adalah dia seperti yang sering digaung-gaungkan oleh Java sendiri, ya, atau banyak orang, bahasa pemrograman Java ini adalah platform independen, ya. Jadi kode atau aplikasi Java, ya. Nah, ini pada umumnya itu dikompil ke dalam bentuk bytecode, ya. Bytecode ini semacam kode mesin, tetapi dia berjalan di atas Java Virtual Machine, ya. Java Virtual Machine. Nah, selama suatu komputer, terlepas dari komputer arsitektur apa yang digunakan oleh komputer tersebut, ya, terlepas dari arsitektur apa yang digunakan oleh komputer tersebut, ya, dan selama komputer tersebut memiliki Java Virtual Machine, ya, aplikasi Java tersebut itu bisa jalan, ya, itu bisa jalan, ya, karena dia tidak berjalan langsung di arsitektur komputernya, tetapi dia berjalan di Java Virtual Machine, ya. Nah, Java Virtual Machine inilah yang menjembatani antara kode Java, ya, dengan arsitektur komputernya, ya. Jadi seperti itu. Jadi semacam penengah atau interpreter. Jadi misalkan kalau saya orang Indonesia ingin berkomunikasi dengan orang Jerman dan orang Prancis, ya. Ya. Saya tidak bisa berkomunikasi secara langsung, ya, karena saya tidak mengerti bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Oleh karena itu saya butuh penengah, ya, penengah yang bisa mengartikan bahasa Indonesia saya ke bahasa Prancis dan bahasa Jerman, ya. Saya butuh penerjemah, ya, penerjemah. Jadi yang dilakukan Java Virtual Machine itu sama seperti interpreter atau penengah tersebut. Ya, dia mengartikan bahasa Indonesia saya ke bahasa Jerman. Dia juga mengartikan bahasa Indonesia saya ke bahasa Prancis. Jadi otomatis setiap tulisan, dokumen, atau pidato mungkin yang saya buat itu independen terhadap bahasa yang terhadap bahasa lawan bicara saya, ya, independen karena ada interpreter, ya, atau penerjemah yang mengartikan semuanya itu ke dalam bahasa masing-masing. Jadi itu sekilas perumpamaan, ya, bagaimana Java Virtual Machine itu bisa bekerja. Jadi antara kode Java dan arsitektur komputer, ya, yang berbeda-beda itu ada
satu layer lagi, yaitu Java Virtual Machine yang menjembatani komunikasi antara keduanya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi bagaimana menginstal Java di sistem operasi Windows ya, karena saya menggunakan Windows sebagai sistem operasi saya. Yang kalian perlu lakukan adalah kalian ke alamat ini, ya, ke alamat ini, kemudian ya setelah ke alamat tersebut download paket yang ini. Jadi ini adalah file binary ya, binary dari Java Standard Edition 11 Reference Implementation ya. Ini klik kanan aja, terus nanti kalian download. Oke, saya klik yang ini, nanti dia akan download ya. Sebelumnya saya juga sudah download. Oke, ini saya stop aja ya. Saya cancel. Karena saya sudah download. Terus yang perlu kalian lakukan adalah kalian ekstrak isi dari file zip ini ya. Ini JDK 11, copy ya. Saya masuk ke dalamnya, copy atau ekstrak. Kemudian copy kemana aja kalian suka ya. Kali ini saya copy ke drive D saya. Bisa juga ke drive C, terserah kalian. Nah, saya copy paste. Nah, ini adalah hasil copy paste saya. Ya, jadi Ctrl V aja. Ya, seperti itu. Ini saya copy. Saya Ctrl V. Ya. Karena sudah ada, sini saya cancel aja. Saya cancel aja. Nah, ini adalah isi dari folder JDK-11 yang kita copy paste tadi. Oke, kalau misalnya udah, ya, kalian ke sini ya, kemudian ketik sistem, ya, sistem, enter, masuk ke sistem, terus pilih Advanced System Setting, ya, Advanced System Setting. Intinya adalah kalian mesti menambahkan environment variables. Kalau misalnya udah, klik di environment variables, kemudian pilih system variables yang di sini ya, ke bagian sini. Kemudian cari yang namanya Java Home ya. Kalau misalnya belum ada ya. Kalau misalnya belum ada, ya misalnya ini saya delete ya. Ini kalian buat baru. New, kemudian ketik Java underscore home. Terus ketik variable value-nya ya, pet yang tadi. Pet dash JDK 11 ya. Atau misalnya mau lebih mudah, data masuk ke JDK 11, pilih yang ini ya, kemudian copy pet-nya, saya paste ya, Ctrl C, Ctrl V. Oke, nanti ada variabel Java Home. Oke, kalau misalnya sudah, kalian perlu satu modifikasi lagi, yaitu penambahan pet di variabel pet. Ya. Nah, di sini kan ada variabel pet di sini ya. Kita edit ya. Biasanya ini tidak ada ya. Yang pilihan ini tidak ada. Ya. Nah, ini misalnya saya delete ya. Nah, untuk menambahkan yang baru, kita klik new, kita tambahkan pet yang tadi. Enter. Ya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menambahkan pet file binary Java sehingga kita bisa menggunakan perintah Java di konsol ya untuk mengeksekusi program Java. Kalau sudah ditambahkan, klik OK ya. Ini klik OK juga. OK. Saya OK. Saya exit aja. Nah, cara mengetesnya kalau misalnya program kalian sudah terinstall adalah pilih start ya. Kemudian ketik cmd.
untuk menjalankan command prompt. Oke. Kalau misalnya sudah, ketik java dash version ya. Oke, ada kesalahan di sini. Saya kembali lagi ya. Saya pet edit environment variables. Saya lupa menambahkan di sini ya, di pet-nya ini. Oke. Sistem. Advanced System Setting, environment variable. Oke. Di sini pet ya. Ini saya ubah, edit. Nah, JDK-nya ini saya mesti edit. Saya perlu menambahkan bin di belakang. \bin ya. Ini saya copy, saya oke ya. Saya kembali ke CMD karena saya baru ubah. Saya ketik refresh env. Jadi nanti dia akan refresh environment variables-nya ya, kemudian saya ketik Java. Nah, ini sudah ada ya. Atau mau ngetes lagi, cek versinya Java dash version. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi versi 11 ya, sudah terinstall. Terus saya cek lagi ya, maksudnya penambahan bin yang tadi itu adalah kita masuk ke direktori bin yang ada di sini ya. Maksudnya itu seperti itu. Tadi saya lupa menambahkan binnya. Kalau kalian scroll ke bawah, nanti di sini ada file binary ya, java.exe yang menandakan bahwa kita bisa mengeksekusi java.exe ini secara langsung di konsol ya. Exe itu menandakan bahwa file tersebut adalah executable, dapat dieksekusi ya, Java. Ya, seperti ini. Oke. Jadi ini adalah cara bagaimana kalian menginstal Java ya dan mengeceknya. Ya, kendala dari instalasi Java secara manual adalah kita mesti repot-repot untuk ekstraksi tersendiri ya, setting path sendiri, setting Java Home sendiri ya. Itu kita mesti lakukan secara manual ya. Nah, selain versi open source-nya yang ada di sini yang kalian lihat, kita juga bisa mendownload versi yang disediakan oleh berbagai macam vendor ya, atau misalnya kayak Oracle, Microsoft dan lain sebagainya. Ya, kalian tinggal ke alamat ini aja, buka browser. Ya, kemudian ya tinggal kalian download, kemudian ya klik instalasi program seperti biasa ya. Nanti programnya akan terinstall. Nah, kendalanya bagi kalau kalian memakai versi Oracle adalah dia meminta registrasi, minta nama, minta email, dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu merepotkan, kalian bisa juga menggunakan versi distribusi yang digunakan oleh orang lain ya. Misalnya ada Eclipse Temurin ya, ataupun Microsoft punya. Ya. Nah, di sini ada berbagai versi OpenJDK yang di build dan didistribusikan oleh Microsoft. Oke, satu lagi yang perlu kalian ketahui adalah distribusi runtime environment ya.
atau virtual machine-nya itu ya, virtual machine dari Java itu ada dua, ada JDK dan JRE. Nah, kalau JRE itu hanya untuk Java Runtime Environment ya, singkat kepanjangan dari JRE, hanya untuk menjalankan program Java saja ya. Jadi tidak untuk development, hanya untuk running. Ya, kalau hanya untuk running, misalnya kita punya program Java dan di mesin itu kita pakai dan ada mesin yang kita pakai hanya untuk running program Java tersebut, maka kita hanya perlu menginstal JRE ya, JRE. Jadi makanya size-nya itu lebih kecil. Size-nya lebih kecil karena hanya untuk running. Tapi kalau misalnya kalian ingin develop aplikasi untuk Java, di mana paket distribusi Java Development Kit ya, Java Development Kit namanya, itu memiliki berbagai macam library yang bisa kalian gunakan, kalian import untuk develop aplikasi Java ya. Jadi dia memiliki library-library yang bisa kalian gunakan untuk development program Java. Makanya size-nya ini kalau kalian perhatikan itu lebih besar dibandingkan paket JRE-nya. Oke. Nah, kalau mau mudah ya tinggal download aja ya installernya. Jadi misalnya saya cari untuk yang Windows. Windows kalian tinggal download yang paket MSI-nya ini ya. Download terus instalasi program seperti biasa. Atau mau pakai punya Microsoft juga bisa ya. Jadi ya terserah dari kalian mau mudah atau tidak. Tetapi kalau misalnya ingin yang manual ya, bisa mengikuti cara yang saya tunjukkan tadi ya, dengan download langsung dari ya OpenJDK-nya ya, OpenJDK versi open source-nya. Dalam melakukan pengkodean atau programming ya, akan sangat membantu kalau misalnya aktivitas programming tersebut atau code development itu, software development, dibantu oleh suatu lingkungan ya yang kita sebut sebagai Integrated Development Environment. Jadi IDE itu adalah suatu tools yang sangat membantu user dalam melakukan pengkodean ya, coding atau programming ya. Karena ada berbagai macam fitur, jadi misalnya debugging, terus kita juga dibantu dengan berbagai macam pop-up ya untuk mengetahui metode-metode apa saja yang tersedia, terus ya error tracing, errornya di mana dan lain sebagainya. Dibanding kalau misalnya kita harus coding secara manual dengan menggunakan text editor dan compile melalui konsol. Nah, salah satu IDE yang bisa digunakan untuk Java development adalah Eclipse ya. Eclipse. Nah, saya jelaskan bagaimana cara menginstalasi Eclipse di sistem operasi kalian ya. Nah, yang saya demokan di sini adalah cara menginstalasi di Windows. Kalian ke alamat ini aja ya, eclipse.org/downloads. Kemudian saya klik di bagian download packages. Nah, ini ada berbagai macam bundle yang disediakan oleh Eclipse. Tetapi bagi saya ini bundle-nya ini terlalu besar ya, karena sudah berbagai macam plugin yang disertakan di dalam bundle tersebut. Saya mau yang kecil aja, yang sederhana ya, supaya ringan pada saat loading. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah, pilih Other Builds. Klik Other Builds, terus saat ini saya menggunakan yang versi 4.24 ya. Oke, saya klik di versi yang 4.24. Ya. Versi 4.24. Ya. Kemudian saya scroll ke bawah, pilih yang platform runtime binary. Jadi ini murni Eclipse aja. Jadi tidak ada plugin yang lain. Jadi hanya platformnya saja. Ya. Ini saya klik ya untuk download. Ya, nanti saya klik ini untuk download. Berhubung saya sudah punya, ya, ini saya cancel aja.
Oke. Setelah saya cancel, kemudian saya masuk ke File Explorer ya. File Explorer ya. Terus di sini di drive D saya sudah ada file yang saya download tadi ya. Nah, caranya bagaimana bisa menggunakan Eclipse adalah kalian bisa ekstrak langsung ya. Ini saya ekstrak aja ya. 7zip extract here. Jadi ini adalah file Eclipse-nya ya. Silakan masuk ke dalam direktori file Eclipse-nya ini. Kemudian double klik di eclipse.exe ini. Ya. Yang pertama-tama kalian ingat adalah Java Virtual Machine ya. Ya mau JDK, JRE ya. Itu sudah harus terinstall terlebih dahulu. Ya karena kita development baiknya kita menggunakan JDK ya. Terus untuk workspace-nya saya lebih memilih menggunakan titik ya. Titik backslash workspace ini untuk Windows saja ya. Jadi otomatis nanti workspace-nya akan terbentuk di direktori yang sama dengan program Eclipse-nya. Nah, ini saya launch. Kalau kalian perhatikan nanti ada direktori workspace terbentuk di sini. Ya. Ini udah oke. Ya, jadi sangat cepat ya. Langsung jalan. Kemudian saya pilih install new software. Ya, install new software. Saya pilih yang rilis 2002-06 ini. Nah, di dalamnya nanti akan ditampilkan berbagai macam plugin-plugin yang bisa kita gunakan di platform Eclipse ini. Ini saya ketik Java ya. Kemudian saya pilih Eclipse Java Development Tools dan Java Docs Help Features. Jadi penting untuk generating dokumentasi nantinya ya. Dua ini aja. Saya next. Saya next lagi. Saya accept license-nya, kemudian saya finish. Jadi nanti Eclipse akan mendownload dari internet ya plugin-pluginnya tersebut. Ya. Oke. Kalau misalnya sudah nanti Eclipse-nya akan menampilkan pop-up seperti ini. Jadi dia akan minta supaya kita restart platformnya. Kita restart aja. Oke, kalau misalnya sudah, ya, kita buat project baru ya. Kita coba buat project baru. Ini dokumentasinya saya exit aja. Saya create a project. Saya buat project Java. New project name. Saya tambahkan jadi Hello World ya. Oke, saya klik next. Saya finish. Ya, ini untuk pertanyaan modul, ini kita buat don't create aja. Don't create ya. Kemudian untuk open perspektifnya, kita open perspektif Java. Oke, nah ini adalah projectnya Hello World. Nah sekarang kita mau buat yang baru ya. Program yang baru, caranya adalah klik kanan di folder src ini, kemudian saya klik kelas ya. Kelas, package-nya saya ketik Hello World ya. Kemudian name-nya adalah Hello World juga ya. Kalau package sebaiknya huruf kecil semua, sedangkan untuk nama kelasnya itu adalah Hello World, tetapi sebisa mungkin huruf depannya itu adalah huruf kapital. Kemudian kita buat public static void main string args. Jadi metode utamanya nanti akan otomatis dibuatkan juga oleh Eclipse. Saya klik finish. Ya. Nah ini otomatis dibuatkan outputnya sama Eclipse ya. Output filenya di generate otomatis sama dia.
Jadi hello world.java. Ini yang kita sebut dengan source code. Oke, source code. Kemudian kita mau coba buat kode ya, yang sederhana aja. Kita tampilkan output println hello world. Ya, seperti ini. Ya, Ctrl plus atau minus ya untuk memperbesar dan mengecilkan font. Kita save. Kemudian kita coba jalankan. Klik kanan, run as Java application. Oke. Ini progresnya saya exit aja. Klik di konsol. Jadi ini saya minimize ya. Jadi ini adalah outputnya ya. Output dari program tersebut. Saya tambahkan lagi hello world again ya. Saya jalankan lagi di sini ya, hello world. Nah, ini adalah output dari program Java yang kita buat. Masih sangat sederhana ya. Tetapi ya bagus untuk pengenalan atau tes uji coba pertama kali. Oke. Jadi ini adalah hello world yang kita sudah buat. Ya, apa yang saya tunjukkan tadi itu adalah bagaimana menjalankan aplikasi atau program Java itu dengan menggunakan IDE. Oke, lalu bagaimana caranya kalau misalnya saya melakukan compile, ya, kompilasi di luar IDE ya, karena ya IDE memang sangat membantu kita dalam membuat program, tapi ada kalanya mungkin kita perlu tahu lebih detail bagaimana sih sebenarnya IDE ini bekerja, ya, proses apa yang dibantu atau diotomasi oleh IDE ini dalam mengcompile program Java untuk menghasilkan Java bytecode ya, sehingga dapat di-run di Java runtime, Java virtual machine. Oke, pertama-tama adalah kita mau jalankan, kita buka konsol ya. Open command prompt, console ya. Kemudian kita pindah ke direktori source code yang kita buat tadi. cd eclipse ya. Dir, saya pindah ke direktori workspace lagi. Isinya hello world. Saya pindah ke project hello world ya, direktori hello world. Ya, saya pindah lagi ke direktori src. Dir. Ya, ini adalah package hello world yang kita buat tadi. Kalau mau tahu ya saya dir lagi hello world-nya. Ya, isinya adalah hello world.class. Ya. Oh ya. Ya, untuk hello world.class ini adalah Java bytecode-nya ya. Saya mau remove dulu del hello world.class ya. Sekarang sudah tidak ada ya. Saya mau tunjukkan bagaimana caranya menghasilkan kelas ya, file yang tadi kita delete itu ya secara manual. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mengkompilasi ya, compile. Jadi mengubah Java source code yang kalian lihat di layar itu adalah source code-nya ke dalam Java bytecode. Nah, cara kompilasinya adalah Java ya, terus nama direktorinya. Oke, saya dir ya, dir hello world ya. Saya ketik Java hello world. Ini ya, kemudian backslash. Di Windows backslash ya, kalau untuk Linux kemudian kemungkinan besar kalian akan menggunakan slash. Hello world.java ya. Saya compile ya Java. Nah, ini selesai. Kemudian saya coba lihat isi dari hello world.
Nah, di dalamnya sudah ada kompilasi kode program yang diubahkan menjadi Java bytecode ya. Nah, bagaimana caranya kita menjalankan program yang sudah dikompilasi tersebut adalah kita pakai perintah Java hello world. Ini nama package-nya ya, karena sudah dikompilasi kita tidak lagi menggunakan backslash ya, tapi atau slash, kita gunakan titik sesuai dengan aturan package ya. Jadi hello world itu adalah package ya, atau directory ya. Wujudnya itu adalah directory. Kalau di sini kan wujudnya adalah dalam bentuk package ya, tapi dalam file system itu package ini dibuat sebagai directory atau folder. Nah, saya coba jalankan Java hello world. Hello world di sini kemudian nama kelasnya hello world ya. Saya jalankan, saya enter, ya. Outputnya sama dengan program yang kita buat di IDE. Ya. Jadi sebenarnya IDE ini membungkus atau mempermudah kita ya. Ya, jadi dia ada kayak semacam interface, ada proses-proses yang diotomasi dan dibungkus sama dia sehingga programnya bisa ditampilkan di layar yang ada di konsol ya, output yang ada di dalam IDE. Ya, jadi demikian kalian bisa membayangkan bagaimana IDE atau Integrated Development Environment itu menolong kita untuk ya mengotomasi development. Nah, bagaimana kalau misalnya ada perubahan di dalam kode saya? Nah, kalau mau pakai cara manual, itu saya pakai text editor biasa ya. Saya pakai text editor biasa. Ini saya edit aja. Saya pakai Notepad ya. Nanti dia akan buka seperti ini. Kemudian saya copy ya. Nah, taruhlah misalnya kita buat error di sini ya. Kita buat error ya, syntax error aja, syntax error. Nah, ini kayak gini ya. Nomor 2, saya tidak tutup dengan seperti di baris-baris yang lain. Saya biarkan open. Nah, ini saya coba kompilasi. Ya, saya coba kompilasi. Nah, ternyata error ya. Error di sini. Baris ke-9 unclose string literal. Jadi string literalnya itu tidak ditutup ya. Tidak ditutup. Ini baris ke-9 kan, benar baris ke-9. Ini saya tutup ya. Saya save. Kemudian saya coba compile lagi. Ya, berhasil, tidak ada pesan error. Kemudian saya jalankan kodenya. Java hello world. Nah, ini sudah berubah ya. Dia menampilkan pesan sesuai dengan kode program yang tidak error. Oke. Jadi ini saya menunjukkan cara manual bagaimana melakukan compile ya. Kemudian debugging kalau misalnya ada error ya. Tadi ada error di line 9, kita perbaiki, baru kita compile lagi, baru kemudian kita jalankan. Kalau misalnya sudah benar, ya nanti tidak akan ada error. Oke. Jadi itu adalah cara manual. Ini saya sudah ubah. Ya, saya coba reload lagi ya seperti ini. Oke. Ya, dengan menggunakan IDE akan sangat membantu ya. Saya coba lagi ya tadi yang error ya. Yang unclose. Ini saya jalankan. Nah, IDE akan menolong kita ya. Dia akan memberitahukan kalau programnya error. Kalau misalnya kita paksa jalankan, nanti akan ada pesan seperti ini. Ya. Nah, penggunaan IDE sangat menguntungkan karena ya ini kita sudah diberitahu adanya insert missing quote ya, string literal is not properly closed by a double quote. Ya. Jadi saya mesti tutup. Ya, errornya jadi hilang kalau saya delete. Nah, ini dia sampaikan pesan errornya seperti apa.
Jadi kita sangat dibantu dengan menggunakan Integrated Development Environment. Oke, selain itu ada juga syntax highlighting ya. Syntax highlighting jangan lupa di-save ya, Ctrl S. Ctrl S jangan lupa di-save. Ada syntax highlighting yang akan membantu programmer yang sangat ramah di mata ya. Jadi ini kalau keywords diwarnai berbeda ya, dicetak tebal, sedangkan yang lain ya ada masing-masing formatnya sendiri. Ya, oke. Jadi ini adalah keuntungan menggunakan Integrated Development Environment.